Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ya, apa kabar? Baik. Semua baik ya? Sehat ya? Sehat. Berarti tidak ada yang sakit? Iya. Terima kasih, kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini baik anak-anak maupun Pak Guru diberikan kesehatan. Ya, kita akan mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, Cindy, silakan pimpin kita dalam doa. Kita semua aktif berdiri. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga tiba di sekolah dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti aktivitas kami, kiranya Engkau melindungi kami agar apa saja yang kami lakukan dapat mengerti dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Kita lanjut dengan kita bernyanyi lagu Indonesia Raya sebagai bukti kecintaan kita terhadap negara kita. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, untuk kelas, apa hari ini semua hadir? Semua hadir, Pak. Semua hadir ya? Ya. Baik, jadi ini perlu dipertahankan ya anak-anak ya, harus hadir terus setiap hari. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali bertemu ya. Kita akan kembali bertemu di dalam pembelajaran kita ya. Ya, kita akan kembali bertemu dalam pembelajaran kita yaitu pembibitan dan kultur jaringan ya, pembibitan dan kultur jaringan. Siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya Pak, Ya. kompetensi dasar penyimpanan media tanam. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang kompetensi dasar penyiapan media tanam. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ya dengan kompetensi dasar berikut, yaitu ya
silakan salah satu orang baca untuk kita. Saya Pak. Ya. Kompetisi dasar pengetahuan 3.6 menganalisis teknik pembiakan dalam produksi benih secara vegetatif. Kompetisi dasar keterampilan 4.6 menunjukkan teknik pembiakan dalam produksi benih secara vegetatif. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk yang sudah mau membaca. Ya, jadi hari ini Pak ulangi kita akan membahas tentang bagaimana memproduksi benih ya secara vegetatif. Baik. Anda tahu ini gambar ini apa? Gambar ini? Tanaman mawar. Kalau gambar yang kedua? Tanaman palen. Ya, menurut anak-anak, apakah kedua jenis tanaman ini menghasilkan biji? Ya, menghasilkan biji. Ya, jadi ini bijinya. Ini biji tanaman mawar, ini biji tanaman palen. Ya. Kedua jenis biji ini, ya, baik biji dari tanaman mawar maupun tanaman palen, dia berasal dari disebut dengan angiospermae atau angiospermae. Siapa yang tahu apa itu angiospermae? Saya Pak. Oke, Iro. Angiospermae merupakan tanaman berbiji tertutup yang dibagi menjadi dua, yaitu monokotil atau berkeping satu ya. dan dikotil atau berkeping dua. Ya, kita beri aplaus. Nah, jadi tanaman yang menghasilkan biji itu masuk dalam kategori tanaman angiospermae. Ya. Namun, ya anak-anak, perlu diketahui bahwa kedua jenis biji ini, ya, biji tanaman mawar dan palen ini, dia susah untuk berkecambahan. Ya, dia susah untuk mengalami proses perkecambahan, sehingga jika kedua jenis tanaman ini mau dihasilkan atau mau dikembangkan secara generatif dalam jumlah yang besar, dia akan mengalami masalah. Ya, masalahnya di mana? Karena dia susah untuk berkecambah. Maka di dalam pertemuan kita siang hari ini, anak-anak dalam kelompok nanti, ya, anak dalam kelompok nanti akan membahas atau akan mencari tahu kira-kira untuk memperbanyak jenis mawar dan palen ini, teknik perbanyakan tanaman apa, sedang cara apa yang perlu dilakukan. Jadi dalam kelompok nanti anak-anak akan berdiskusi untuk menemukan solusi di dalam ini masalah ini, dia suka berkecambah ini. Ya, jadi nanti sudah dalam diskusi anak-anak pasti akan menemukan itu. Ya, baik. Kita akan melanjutkan. Oh ya, kenapa Jeffrey? Pak, ada pertanyaan. Ya, silakan. Apa penyebabnya kedua jenis biji tersebut suka untuk berkecambah? Ya, kenapa kedua jenis biji yang tadi mawar dan palen ini suka untuk berkecambah? Ya, itu pertanyaan dari teman kamu Jeffrey. Ya, anak-anak perlu Anda tahu bahwa palen dan mawar kulit bijinya sangat keras, sehingga dia susah sekali untuk berkecambah. Yang berikut, mawar, ya, mawar itu dia menghasilkan biji, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Maka jika kita hendak memperbanyaknya secara dalam jumlah yang besar, tentu kita akan mengalami masalah jika kita menggunakan biji sebagai bahan pangan. Jelas? Jelas. Nah, baik, terima kasih. Sekarang kita akan, supaya pembelajaran kita siang hari ini terfokus, maka kita akan melihat tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan yang pertama, melalui kegiatan literasi bahan ajar, ID, dan diskusi antar teman, siswa mampu memilih teknik pembiakan vegetatif buatan sesuai karakteristik tanaman secara tepat dan jujur. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran berikut, Pak minta untuk salah satu orang dari Anda membacakan bayi kita yang ini. Silakan. Saya Pak. Oke. Melalui kegiatan praktikum, siswa mampu memproduksi benih tanaman dengan cara pembiakan tanaman secara vegetatif dengan benar dan jujur. Ya, terima kasih. Jadi melalui kegiatan praktikum, biar sebentar nanti kita
untuk anak-anak. Jadi setelah kita diskusi, kita menemukan caranya, maka kita akan mempraktikkan itu. Ya, itu tujuan pembelajaran yang kita capai pada siang hari ini. Yang berikut, ya anak-anak, Pak mau sampaikan bahwa di dalam pembelajaran kita siang hari ini, Pak akan melakukan penilaian terhadap anak-anak, ya, yang meliputi penilaian pengetahuan, ya, dalam bentuk pilihan soal, tes tulis, pilihan ganda, dan juga dalam bentuk tes keterampilan, ya, pengamatan. Tadi Pak tayangkan video, bagaimana respon anak-anak untuk mengamati, di situ Pak akan melakukan penilaian, ya, itu prosesnya. Jadi menilai pada proses sampai pada anak-anak praktikum di lapangan juga Pak akan melakukan penilaian. Jadi mohon dikerja dengan baik, ya. Sebelum kita masuk dalam materi, ya, kita akan melakukan proses dulu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak di dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ya, dari sendiri ya, jangan tanya kepada teman. Silakan baca baik-baik, kemudian dikerjakan sesuai dengan pengetahuan Anda, jangan tanya kepada teman. Yang sudah silakan kumpul. Silakan kumpul, taruh di mejanya Pak. Ya. Sekarang mari kita pusatkan perhatian kita pada penjelasan materi singkat yang akan Pak sampaikan. Ya, materi kita hari ini yaitu yang pertama tentang prinsip pembiakan vegetatif, yang kedua tentang teknik pembiakan vegetatif, yang ketiga tentang kelemahan dan kelebihan pembiakan tanaman secara vegetatif, yang keempat itu adalah alat dan bahan pembiakan tanaman secara vegetatif, dan yang keenam adalah teknik pemeliharaan alat-alat yang dipakai. Ya, kita lihat pertama tentang prinsip mengapa pembiakan tanaman secara vegetatif itu perlu dilakukan. Ya, anak-anak, karena adanya keinginan untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Itu prinsipnya. Jadi prinsipnya seperti itu, adanya keinginan kita manusia yang ingin memiliki tanaman yang baru tetapi sifatnya sama dengan induknya. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ada tanaman yang tidak menghasilkan biji atau dia menghasilkan biji tetapi jumlahnya sangat sedikit. Ya, tadi Pak sampaikan tadi. Contohnya apa tadi? Yang tadi Pak sampaikan yang menghasilkan biji tapi jumlah sedikit. Yang tanaman apa yang sering dikasih untuk tanda cinta-cinta itu? Tanaman mawar. Iya, jadi mawar itu dia menghasilkan biji tetapi jumlahnya adalah sedikit. Iya. Yang berikut, dia menghasilkan biji tetapi sukar untuk berkecambah. Tadi tanaman palen. Ya. Yang berikut, ada beberapa tanaman, ya, dia lebih tahan terhadap suhu dingin bila disambungkan pada tanaman jenis lain. Contohnya macam-macam apel king, baldwin, dan grimes. Ya, itu prinsip. Ya, mengapa perbanyakan tanaman secara vegetatif itu perlu untuk dilakukan. Ya,
Jadi anak-anak ini tolong perhatikan, ini Pak akan menayangkan sebuah video. Di dalam video ini anak-anak akan menemukan teknik apa saja ya dalam perbanyakan secara vegetatif ini. Jadi tolong disimak dan dicatat ya. Jadi teknik apa saja yang nanti akan ya dilakukan dalam memperbanyak benih secara vegetatif, nanti anak-anak akan temukan di video berikut. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara vegetatif yang melibatkan kulit sebagai betina. Ya. Jadi anak-anak anak-anak sudah menyimak videonya dan semoga harapan Pak untuk anak-anak bisa mengetahui atau mendengarkan identifikasi teknik-teknik pembiakan secara vegetatif itu bisa anak-anak dapatkan. Baik, secara umum anak-anak dari video tadi secara umum teknik perbanyakan tanaman itu ya teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif itu ada dua, yaitu teknik perbanyakan tanaman vegetatif secara alami dan secara ya. Secara alami ya, secara alami itu ada menggunakan umbi lapis, menggunakan spora dan juga menggunakan tunas. Contohnya yang menggunakan umbi lapis itu adalah bawang merah. Sedangkan menggunakan tunas itu contohnya pada pisang. Ya, baik. Itu vegetatif alami. Nah, untuk vegetatif buatannya, Pak ada sempat buat satu video pembelajaran untuk kelas anak kemarin. Jadi mohon disimak dan di sini juga anak-anak akan melihat tentang salah satu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Ya, saat ini adalah stek dan anak-anak bisa ya, jadi coba nanti anak-anak sudah menyimak tadi perbanyakan tanaman secara step, bahan-bahannya apa saja, langkah-langkahnya apa saja dalam video anak-anak sudah menyimak dan sebentar dalam diskusi nanti anak-anak saling memperlengkapi. Ya, sekarang kita lihat tentang ada pertanyaan? Saya Pak. Oh ya, Pak, saya ingin tahu kira-kira syarat-syarat di dalam menyiapkan stek batang itu apa? ya syarat-syarat di dalam menyiapkan stek batang. Ada yang bisa bantu jawab? Saya Pak. Oh iya, silakan. Syarat yang pertama, batangnya berwarna hijau. Iya. Yang kedua, bebas dari hama dan penyakit. Yang ketiga, stek berasal dari varietas unggul. Oh ya, jadi varietas unggul ya, jadi kita mau memperbanyak kita yang varietasnya unggul, bebas hama penyakit dan yang ciri paling berikut adalah batangnya harus warna hijau. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kedua teman kita. Dan ya, sebelum kita melihat tentang kelebihan dan kelemahan stek, ya supaya kita lebih bersemangat, kita akan melakukan ice break. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, ice break kita siang ini adalah, ingat kata cluenya ada di guru bilang. Kalau Anda mendengar tidak ada kata guru bilang, maka jangan lakukan suruhan itu. Guru bilang tepuk tangan, maka tepuk tangan. Kalau hanya bilang tepuk tangan, maka jangan tepuk tangan. Paham? Ya, itu contohnya seperti itu. Jadi ingat dulunya di guru bilang. Ya. Guru bilang pegang telinga. Ya.
Yang kedua, tepuk tangan. Pasti tidak konsentrasi. Ya, teman kita harus patut tentang hukuman. Nanti sebentar. Oke, silakan duduk kembali, kita upload. Baik, terima kasih. Ya, di sini kita bawa ada yang tidak konsen. Ya, baik. Materi yang berikut adalah kelebihan dan kelemahan stek. Kelebihan yang pada stek itu adalah tidak terkendala oleh musim atau waktu. Kapan saja Anda mau melakukan, entah musim hujan, entah musim kemarau, entah dia pagi, entah dia sore, ya, itu kapan saja bisa dilakukan. Itu salah satu kelebihannya. Kelebihan berikut adalah bisa memperbanyak secara kontinu, melakukan secara terus menerus. Ya, sedangkan dia punya kelemahan, ya, kelemahannya adalah lebih rumit dibandingkan dengan biji. Ya, kalau kita tanam dengan biji, ambil bijinya, buat lubang tanam, langsung masukkan ke dalam lubang tanam. Tapi kalau kita lakukan dengan stek, kita kapan ambil batangnya, kita harus lihat ciri-cirinya, kita harus ukur berapa panjangnya. Ya, jadi makanya dibilang salah satu kelemahannya adalah lebih rumit dibandingkan dengan biji. Baik, sekarang tentang cangkok. Pernah mencangkok kan Anda? Pernah? Belum? Belum. Ya. Nanti sebentar dalam praktek kita akan melakukan stek, kita cari waktu untuk kita melakukan cangkok. Kita lihat tentang kultur jaringan. Ya, kita lihat tentang kultur jaringan. Jadi, manfaat kultur jaringan adalah buah yang dihasilkan akan memiliki ukuran yang seragam. Yang berikut rasanya yang seragam antara buah tanaman satu dengan tanaman yang lain. Yang berikut buahnya memiliki warna yang menarik dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah rasanya, mutunya, kualitas buah yang dihasilkan, ya, itu akan sama dengan buah yang dihasilkan oleh tanaman induk. Ya. Baik, itu tentang. Sekarang kita lihat tentang teknik perawatan alat. Nah, di dalam kita melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif, baik cangkok, baik stek, baik okulasi, baik kultur jaringan, itu kita menggunakan alat. Ya, siang hari ini kita akan bahas tentang alat-alat yang kita pakai. Ada yang pertama tentang pisau okulasi. Anak-anak tahu pisau okulasi? Tahu? Tahu. Ya. Ya. Jadi cara perawatannya adalah sebelum dipakai mata pisau okulasi, ya, usahakan jangan terbentur dengan benda-benda keras seperti batu atau besi, sebab, ya, jika dia terbentur dengan benda-benda keras maka akan mengakibatkan mata pisau retak atau patah. Yang berikut, pada saat memotong, pilihlah dahan atau cabang batang yang bisa dipotong dengan menggunakan pisau okulasi. Yaitu ciri-cirinya harus warna yang hijau tadi. Jangan lihat yang sudah batang yang sudah tua, warna sudah coklat, anak-anak pakai pisau okulasi untuk potong. Nanti pisaunya bisa rusak. Ya. Yang berikut, perawatan berikut adalah, oh ya, ini setelah pakai pisau okulasi, setelah kita pakai maka kita harus membersihkan getah atau kulit tanaman yang menempel pada mata pisau. Jadi sebelum disimpan, kita menggunakan kain lap. Ya, kita menggunakan kain lap, kita membersihkan getah atau kulit kayu yang menempel pada mata pisau. Itu untuk pisau okulasi. Yang berikut kita lihat tentang ini. Anak tahu ini gambar apa ini? Gunting stek. Ya, gunting stek. Mantap. Tapi mengenai peralatan pasti anak sudah tahu. Ya, gunting stek. Sebelum dipakai, ada cara pemeliharaannya sama. Usahakan jangan dibenturkan dengan benda-benda keras, sama seperti tadi pisau okulasi. Ya. Terus pada waktu memotong, ya, ambillah dahan atau ranting yang bisa dipotong menggunakan gunting stek yang warnanya masih hijau. Kalau sudah coklat itu nanti akan setengah mati dan mata pisau akan patah. Nah, setelah digunakan pun perawatannya sama, ya. Untuk menghindari karat akibat getah kayu, maka perlu dibersihkan dengan kain lap. Ya. Itu teknik pembersihannya atau teknik perawatannya. Alat yang berikut adalah gergaji. Ya, gergaji.
Gergaji, sorry, ya. Gigi gergaji tidak terbentur oleh benda yang keras atau besi agar gigi gergaji tidak terpotong. Ya, jadi kalau pada saat anak-anak pakai, ya usahakan jangan terbentuk dengan benda keras. Kalau benda keras maka di gigi itu bisa patah. Kalau dipatah masih bisa ompong. Yang sudah ompong masih bisa pakai lagi. Ya, itu tentang kelebihan. Tentang teknik perawatan daripada bahan dan alat yang kita pakai. Baik, yang berikut untuk memperjelas apa yang kita sudah bahas pada siang hari ini, anak-anak dalam kelompok, ya, ini sudah duduk sesuai dengan kelompok yang Pak bagi di WA, sudah? Oke, sudah. Maka dalam kelompok diskusi sudah tentukan juga ketua dan sekretarisnya. Ya, kalau sudah, nanti Pak akan bagikan LKPD-nya dalam kelompok. Nanti anak-anak silakan berdiskusi sesuai dengan suruhan yang ada pada LKPD. Ya. Baik, jadi dalam suruhan itu, ya, LKPD-nya nanti disesuaikan dengan kerja sesuai dengan soal-soal yang ada pada LKPD itu, ya. Kerja sesuai dengan LKPD tadi, ya. Ya, baik. Jadi di dalam LKPD itu, anak-anak ada link-link atau alamat link yang anak-anak akan akses di internet. Pak harap semua bawa HP. Bawa? Ya, keluarkan HP-nya. Oke, silakan kerja. Ada soal-soal di situ tadi. Ya, silakan kerja. Ada link di situ. Mohon diakses linknya, ya. Lihat. Ini linknya. LKPD yang tadi ini. Dikerjakan. Ya, silakan berdiskusi ya, pakai HP-nya. Bahan ajar yang Pak udah bagi di grup sudah ada, sudah di-download bahan ajarnya? Sudah. Mana-mana tiap kelompok ada? Ya, ada. Mana? Siap. Bagus. Kelompok ini ada bahan ajarnya yang oke. Ya, silakan kerja. Oke, mantap. Kerja lanjut. Ya, diskusinya ketua tolong pimpin untuk diskusinya. Ya. Oke, lanjut, mantap. Materi ada yang di bahan ajar situ, ada yang bisa cari di internet ya. Iya. Ini ada di sini ada. Ingat, dalam diskusi ini Pak akan melakukan penilaian ya Nanda ya. Dari Pak sampaikan bahwa Pak akan melakukan penilaian.
Ya, silakan. Kerja. Yang itu di mana aja, Pak? Ya, mantap. Lanjut. Ya. Itu di sini. Nah. Sekian, ada selesai. Iya, mantap. Bagus ya, jadi semua mesti serius seperti itu ya, jangan yang dulu tapi harus betul-betul kerja. Ya anak-anak, kalau sudah diskusi selesai, tadi di soal nomor 6 dan nomor 5, anak-anak diminta untuk mengidentifikasi alat dan bahan untuk perbandingan secara vegetatif, ya vegetatif buatan. Dan juga di nomor 6 itu anak-anak diminta untuk mencari tentang langkah-langkah tentang teknik perbanyakan vegetatif. Di situ ada stek dan ada umbi lapis. Jadi kalau anak sudah menemukan, maka hari ini ya kita akan melakukan praktik. Ya, kita akan melakukan praktik. Ingat APD-nya tolong dipakai ya. Ya, sarung tangannya, maskernya, sepatu bootnya tolong dipakai. Ya, sekarang kita bergerak menuju tempat praktik untuk kita melakukan praktik. LKPD-nya di bawah ya. Ya, belakang dipakai. Langkah-langkah kerja lihat di APD ya, di LKPD ya, langkah-langkah kerjanya.
Selesai tanam sipanya rumah pembibitan ya. Yo. Yang sudah selesai menanam, sipanya di
Dia dari Marcel Pemiro. Dia Marcel Pemiro. Masa barato media, Marcel. Batang media. Kerapian tuh dilihat ya, kerapian. Tambah satu juta. Ya, bisa. Siram. Itu ada.
Silakan kembali ke kelas. Baik, anak-anak, kita lanjut dengan kegiatan kita. Tadi anak-anak sudah mempraktekkan apa yang sudah anak temukan sebagai jawaban atau solusi atas permasalahan yang kita pagi hari ini. Sekarang kita anak-anak akan mempresentasikan hasil kerja dan kelompok tadi. Ya, kelompok yang tampil pertama kelompok mana kelompok ini? Anggrek. Ya, silakan kelompok anggrek. Terima kasih Bapak Guru yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya memberikan kepada teman Afri untuk membaca hasil kerja kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Tanpa membuang waktu, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan perbanyakan tanaman secara vegetatif. Jenis perbanyakan vegetatif dengan stek. Alat yang digunakan gunting stek, gembor atau ember, dan gelas plastik. Bahan yang digunakan pohon yang akan di-stek, air kelapa, dan media tanam. Yang kedua, jenis perbanyakan vegetatif dengan campur. Alat yang digunakan pisau, yang kedua gunting. Bahan yang digunakan kompos, tanah gembur, pupuk kandang, tali rafia, tabung bambu, plastik bening, dan sabut kelapa. Jenis perbanyakan vegetatif secara grafting. Alat yang digunakan silet tajam atau pisau yang tajam. Bahan yang digunakan plastik bening dan selasi bening. Jenis perbanyakan vegetatif dengan cara okulasi. Alat yang digunakan pisau okulasi, dan bahan yang digunakan tali plastik, batang bawah, dan batang atas. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih kepada teman Afri yang sudah membaca hasil diskusi kami. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok anggrek. Ya, kelompok anggrek sudah memberikan presentasi. Ya. Kelompok mawar, silakan. Baik, terima kasih Pak Guru atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok mawar untuk membacakan hasil diskusi kami. Untuk teman Ulf, saya persilahkan. Mengapa tanaman seperti sukun, unsur bebek, singkong, dan mawar hanya bisa dikembangkan secara vegetatif? Yang pertama, sukun. Dikarenakan sifat tanaman sukun yang tidak memiliki biji dalam buahnya atau partenocarpi, maka pembibitannya dilakukan secara vegetatif. Yang kedua, cocor bebek. Tanaman cocor bebek berkembang biak secara vegetatif alami, artinya tanaman ini tidak melakukan perkembangbiakan dengan cara perkawinan atau melalui penyerbukan secara vegetatif. Yang berikut, jenis-jenis perbanyakan secara vegetatif alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami, yang pertama umbi lapis, umbi akar, tunas, dan spora. Perkembangbiakan vegetatif buatan, yang pertama mencangkok, stek batang, stek daun, dan merunduk. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk teman Oleh yang sudah membacakan hasil diskusi kami. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok mawar. Kelompok berikut. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami.
untuk mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami. Para teman hero, saya beri kesempatan. Tuliskan kelemahan dan kelebihan perbandingan tanaman secara vegetatif buatan. 1. Sistem perakaran kurang kuat karena tidak memiliki akar tunggal. 2. Mewarisi sifat jelek induknya di samping sifat baik induknya. 3. Biayanya pengadaan bibit mahal. 4. Waktu yang dibutuhkan relatif. 5. Sulit memperoleh tanaman di jumlah yang besar. 2. Cocokkanlah jenis tanaman dengan cara perbandingan vegetatif buatan pada tabel berikut dengan cara memberikan tanda cek pada kolom yang sesuai. Nama tanaman sawo, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, cangkok. 2. Ya, lanjut. Nama tanaman jambu air, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, stek. 3. Alpukat, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, cangkok. 4. Rambutan, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, cangkok. 4. Singkong, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, stek. 4. Tebu, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, stek. 5. Sukun, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, cangkok. Mawar, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, cangkok. Jeruk nipis, teknik perbandingan buatan, stek. Kakao, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, okulasi. Belimbing, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, cangkok. Kamboja, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, stek. Mangga, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, stek. Durian, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, cangkok. Stroberi, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, merundu. Apel, teknik perbandingan secara vegetatif buatan, okulasi. Baik, terima kasih atas teman hero yang telah menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, kita beri aplaus untuk teman-teman yang berkelompok. Terima kasih anak-anak atas hasil kerja anak-anak yang sudah dipresentasikan. Pak harap apa yang sudah dipresentasikan itu dicatat, diingat baik-baik. Kemudian itu menjadi pengetahuan untuk Anda setelah Anda tamat. Silakan Anda pakai ilmu itu untuk melanjutkan hidup Anda. Baik, anak-anak kita akan melakukan rangkuman materi. Materi yang kita pelajari ini yang pertama kita belajar tentang teknik perbanyakan vegetatif. Ya, ada teknik perbanyakan vegetatif secara alami, ada secara alami dan secara buatan. Ya, secara buatan itu, ya, secara alami tadi akan praktek pakai apa? Secara alami, pakai bawang. Ya, bawang merah itu adalah teknik. Tapi di praktek ada pakai apa? Ada pakai batang apa itu? Batang mawar. Itu disebut dengan teknik perbanyakan secara stek. Ya, secara apa? Stek. Ya, jadi teknik perbanyakan vegetasi itu ada alami dan ada buatan. Ya, ada buatan itu tadi ada cangkok, apalagi? Stek, apalagi? Merundu, apalagi? Okulasi. Ya, itu ya. Terus alat-alat yang dipakai dalam stek apa saja? Alat-alatnya? Gunting stek. Apa lagi? Cutter. Ya, gunting stek, cutter. Terus yang berikut kita akan melakukan post test anak-anak untuk mengetahui kembali, menguji kembali sejauh mana pemahaman anak-anak terkait
materi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Pada bagi soal, ya, anak-anak tolong kerja sesuai dengan pengetahuan masing-masing ya. Jadi kursinya tolong dijarakkan dulu. Kursi-kursi duduknya tolong dijarakkan dulu. Jangan teman yang lain. Ya, karena ini proses kita akan betul-betul melihat sejauh mana kemampuan. Supaya kalau memang sebentar tidak tuntas, kita bisa cari solusi. Kita bisa bahas ulang. Ya, silakan kerja ya masing-masing ya. Silakan kerja. Ingat, masing-masing jujur pada diri sendiri. Tidak boleh melihat teman. Ingat, tidak boleh diskusi. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Bagi yang sudah, kalau belum silakan kerja. Beberapa menit untuk periksa dulu hasil kerja anak-anak supaya kita bisa tahu sejauh mana kemampuan anak. Baik, anak-anak, jadi berdasarkan hasil kerja anak-anak dan Pak sudah melakukan pemeriksaan, ada pada kompetensi dasar, ada pada tujuan tertentu yang anak-anak belum bisa paham, ya, ternyata masih ada yang belum paham tentang kompetensi itu, yaitu kebanyakan anak-anak ada pada kelebihan dan kelemahan daripada perbanyakan tanaman secara cangkok. Ya, lihat anak-anak, ini kelebihannya. Kelebihannya adalah, dengar ya, paham baik ya. Tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Itu kelebihannya. Jadi dia akan bertumbuh secara cepat, dia akan berbuah lebih cepat ya dibandingkan dengan biji. Yang berikut, tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. Ya, itu kelebihannya. Ya. Dan ada yang lagi tentang yang belum paham tentang kultur jaringan. Anak-anak, perhatikan sini. Ya, ini tentang kultur jaringan. Ya, jadi kultur jaringan itu manfaatnya adalah buah yang dihasilkan akan memiliki ukuran yang seragam. Yang berikut rasanya yang seragam antara buah tanaman satu dengan tanaman yang lain. Yang berikut buahnya memiliki warna yang menarik dan dan sebagainya. Terus kerugiannya adalah teknik kultur jaringan tidak dapat mengubah tanaman ataupun buah yang dihasilkan dari tanaman tersebut. Ya, dia tidak dapat merubah. Yang berikut teknik, ya itu kerugiannya ya. Kerugian dari teknik perbanyakan tanaman secara kultur jaringan. Itu setelah Pak melakukan pemeriksaan hasil dari kerja anak-anak, ada beberapa dari anak-anak yang belum paham tentang tujuan itu. Baik, jadi
pembelajaran kita hari ini sampai di sini anak-anak. Yang berikut Pak akan sampaikan informasi untuk minggu depan. Ya, minggu depan kita akan melakukan perbanyakan ya tanaman secara teknik perbaikan secara vegetatif ya, secara cangkok. Ya, jadi Pak harap anak-anak bisa mempersiapkan alat bahannya dan bisa pelajari materi-materi tentang cangkok itu. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menjaga kami untuk menyelesaikan hasil pekerjaan kami dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih untuk menjaga kami dari rumah hingga tiba di sekolah yang dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjaga kami dan melindungi kami agar bisa sampai di rumah dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih. Dengan adanya doa ini, maka pertemuan kita hari ini selesai. Kita bertemu untuk minggu depan. Beri aplaus untuk kita semua.